Indonesia resmi membuka kembali ekspor crude palm oil dan turunannya mulai Senin 23 Mei 2022. Sebagai produsen utama CPO global, dibukanya keran ekspor turut menambah pasokan CPO global. Sebagai gantinya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan memberlakukan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation atau DMO untuk memastikan 10 juta ton minyak goreng. Sementara itu, harga CPO global pada 22 Mei 2022 dibuka menguat 0,83% ke level Rp6.160 Malaysia per ton. Sementara secara tahunan, level harga itu telah naik 53,07%. Pasca dibukanya keran ekspor, harga minyak goreng masih saja belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat pada 23 Mei 2022, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 naik Rp100 menjadi Rp26.850 per kilogram dan bermerek 2 turun Rp100 menjadi Rp25.600 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah juga turun Rp200 menjadi Rp18.700 per kilogram. Presiden Joko Widodo pun berjanji dalam seminggu hingga 2 minggu ke depan, harga minyak goreng curah di pasaran akan menjadi Rp14.000 per liter. Ia pun akan memantau perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air. Rally indeks harga saham gabungan selama 4 hari perdagangan beruntun harus patah pada Senin 23 Mei 2022. Pasalnya indeks melemah 1,12% dan berakhir ke level 6.840. Sejatinya indeks nyaris menyentuh level resisten 7.000, namun berbalik arah dan bergerak di zona merah nyaris sepanjang hari. Meski menurun, investor asing mencatatkan aksi beli di pasar reguler dengan nilai mencapai Rp89,85 miliar. Sejumlah saham blue chips menjadi buruan investor asing seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, Astra Internasional, dan Telkom Indonesia. Ada sejumlah sentimen yang menjadi fokus perhatian pasar pekan ini, yang paling kuat menjelang datangnya hasil rapat Dewan Gubernur pada Selasa 24 Mei 2022. Investor juga akan memperhatikan sikap The Federal Reserve dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC yang akan dilaksanakan pada Kamis. Perang terhadap investasi bodong di Indonesia masih terus berlanjut. Kali ini Satuan Tugas Waspada Investasi menemukan 7 investasi bodong dan pinjaman online ilegal sepanjang April 2022. Ketua Satgas Waspada Investasi Tong Am El Tobing menyatakan, masyarakat harus berhati-hati dalam memilih penawaran investasi dan pinjaman online. Ketujuh investasi bodong dan pinjaman online ilegal itu, diantaranya Simple Shopping dan investasi Dana 25 sebagai money game. PT Reclaim Indonesia dengan modus penjualan berskema MLM tanpa izin. PT Wisanggeni Auto Trading bermodus perdagangan robot trading tanpa izin. Selain itu ada PT Sirkah Muamalah Indonesia bermodus perusahaan pembiayaan tanpa izin. Lalu ada Triumph FX, Priority Group Official sebagai penyelenggara forex tanpa izin, dan PT Smart Multitrade atau Uclip penyelenggara aset kripto tanpa izin. Tidak hanya itu, pihaknya juga melaporkan telah menemukan 100 pinjol ilegal, salah satunya pinjol kilat rupiah milik KSP Jaya Raya. Dengan temuan itu, sejak tahun 2018 sampai 2022 ini, jumlah pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 3.989 pinjol ilegal. Seiring meningkatnya kewaspadaan terhadap kasus COVID-19, pemerintah Arab Saudi melarang warganya berpergian ke 16 negara termasuk Indonesia. Selain ke Indonesia, Direktorat Jenderal Paspor atau Jawazat Arab Saudi melarang warganya untuk berpergian ke Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afghanistan, India, dan Yaman. Selain itu, pemerintah juga melarang kunjungan ke Somalia, Ethiopia, Kongo, Libya, Vietnam, Armenia, Belarusia, dan Venezuela. Selain itu, Jawazat mengumumkan aturan baru soal masa berlaku paspor warga Arab Saudi yang ingin bepergian baik ke negara Arab maupun non-Arab, di mana masa berlaku paspor harus lebih dari 3 bulan ke negara Arab dan harus lebih dari 6 bulan ke negara non-Arab. Hal yang sama juga berlaku bagi warga negara yang melakukan perjalanan ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. Masa berlaku identitas juga harus lebih dari 3 bulan.
Selain itu, syarat warga Arab Saudi juga harus menerima 3 dosis vaksin COVID-19 atau tidak melewati 3 bulan setelah suntikan dosis kedua. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 16 dan 12 tahun juga diharuskan menerima 2 dosis vaksin. Beberapa negara besar di Eropa mulai melunak kepada Rusia. Kali ini pemerintah Jerman dan Italia dilaporkan telah mengizinkan perusahaan di negaranya untuk membuka rekening mata uang rubel guna mengimpor gas Rusia. Langkah ini disebut tidak akan melanggar sanksi terhadap Rusia setelah diskusi dengan Komisi Uni Eropa. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin telah melarang negara-negara Eropa untuk mendapatkan gas tanpa transaksi menggunakan rubel. Langkah itu menjadi aksi balasan setelah Rusia mendapat serangan sanksi ekonomi dari negara Eropa. Rusia bahkan memotong pasokan gas ke negara Polandia, Bulgaria, dan Finlandia, seiring ketiga negara tersebut menolak pembayaran dengan rubel kepada Gazprom Bank. Namun Jerman dan Italia tidak mau mengarahkan perusahaannya yang dapat mengakibatkan hilangnya pasokan gas dari Rusia. Dalam laporan penelitian lembaga think tank Bruegel, negara-negara Eropa harus mempersiapkan diri jika Rusia benar-benar menghentikan aliran gasnya. Sederet dampak buruk membayangi negara Eropa bila benar-benar kehilangan pasokan gas dari Rusia, mulai dari macetnya kegiatan ekonomi hingga orang-orang yang akan kedinginan. Saat ini 40% pasokan gas alam Eropa berasal dari Rusia. Aliran gas itu mengalir ke berbagai negara, mulai dari Jerman, Austria, Hungaria, Slovenia, Slovakia, sampai Polandia. Jika pengiriman gas dari Rusia terhenti, maka Eropa akan kehilangan sekitar 10 hingga 15% pasokannya, bahkan lebih.